Ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman sekalian. Em, Perkenalkan kembali nama saya Rubin Sepsatio dari Sipil 2020. Bagi yang mungkin belum kenal, perkenalkan juga nama gue Ruby dari Sipil UI angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas yaitu bagaimana cara menggambar khususnya di Tubes, yaitu gambar rumah itu tampak samping. Jadi kalau di Tubes nanti kira-kira ada tampak samping, ini tampak depan. Tampak sampingnya itu seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas yang existing atau survei. Jadi ada istilah existing sama ada usulan. Jadi kalau existing itu adalah apa adanya. Exist itu bahasa proyek lah gitu. Nah, jadi kita bakal gambar yang ini. Nah, kita balik lagi ke AutoCAD-nya. Jadi gue pakai kali ini AutoCAD 2016 supaya lebih ringan. Jadi ini apa yang udah gue gambar kira-kira tadi. Jadi kita bisa gambar ulang, mula-mula kita pencet line atau L, comment di comment ini namanya comment block, comment section lah, gue tuh comment block atau Minecraft comment block. Ini comment section, sorry. Nah ini kita bisa pencet ini, terus kita nyalain ortonya, sorry, nyalain orto ini. Nah kita lihat ke kanan itu em, besarnya 6.000. Nah ini kita langsung aja 6.000. Nah setelah itu kita kanan 250. Ini buat apa 250-nya? Buat ritisan. Nah, kalau udah kita ke kiri lagi 250. Nah, habis itu kita offset. Offset kemana? Offset ke atas. Offset ini gunanya untuk semacam tinggiin lah. Nah, jadi di sini kita masukin 250 juga. Yang ini tengahnya aja ya. Yang kanan kirinya nggak usah. Nah, habis itu kita masukin lain lagi. Kita tarik dari atas. Nah, ini kita masukin 3.000. Karena itu SNI-nya. Dari plafon ke lantai. Nah, situ ini kita tinggal sesuaiin aja sama jaraknya. Nah, udah habis itu kita pencet escape. Nah, habis itu kita gambar atapnya. Caranya gimana? Kita pencet line. Ini line ke atas. Kalau nggak salah di 1750. 1750. 1750 ketik di sini. Terus kita ke kiri sebelah sini. Yang ini nih. Nah, supaya enak nih nggak ngebuk-ngebuk gini kanan kiri gitu. Kita matiin ortonya. Nah, habis itu kita mirror. Nah, ini ortonya kita nyalain. Nah, habis ini pencet no. Nah, habis itu kita pencet offset lagi. Sebesar 120. 120 itu adalah eh, panjang kayu. Maksudnya, jadi kan kalau di ini kan kita makanya ukurannya sama kayak gording ya. Nah, jadi kalau di kuda-kuda itu sama kayak gording. Nah, jadi biasanya itu 120, 8 per 12. Nah, itu dalam meter. Itu kayu. Sentimeter. 8 per 12 itu dalam sentimeter. Sehingga kalau misalnya kita jadi milimeter, jadi 80 milimeter lebarnya, tingginya, itu ya tingginya itu 120. Cuman kalau misalnya kita main di dua dimensi, kita kan kalau gambar Gamcon satu ini kan dua dimensi ya. Iya, mostly dua dimensi. Jadi panjang kayak lebar aja. Nah, berarti lebarnya 120. Nah, ini 120 tuh lebarnya tadi, kayu tadi. Nah, ini naik ke atas sini. Nah, selanjutnya adalah kita nge-extend, bukan sebenarnya bukan nge-extend ya, kita gambar garis lain. Ini ortonya kita matiin supaya nggak miring-miring. Nah, yang di atas nggak usah. Nanti kita mau gambar knock-nya. Knock itu adalah kayak semacam hubungan kayak bulatan di atas. Nah, ini kita lain juga. Nah, ini escape. Nah, setelah itu kita trim. Lupa gua. Trim, habis itu pencet kanan mouse. Nah, ini udah nih. Nah, di sini nih kelemahannya dari AutoCAD 2016. Dia nggak sama kayak 2022. Setahu gua kalau 2020 lebih enak, lebih apa? Lebih fleksibel. Tapi kalau 2020 dia lebih strict. 2016 lebih strict. Sorry. Halu, gue lagi halu. Habis itu
Eh, BTW disclaimer dikit, gue lagi pilek, sorry banget kalau ada rada pilek dikit ya gitulah, isep-isep hidung gitu. Nah, jadi selanjutnya kita gambar ARC. ARC di sini fungsinya buat bikin lengkungan. Nah, kita tahu lah ya kalau misalnya ARC itu berarti ada hubungan sama C. C itu circle kan. Nah, berarti ini kita bisa langsung gambar aja nih. Nah, ini gini kira-kira. Nah, kalau mau dibikin lengkung lagi bisa, ya tinggal diangkat aja. Nah, udah deh jadi. Nah, di situ kita gambar ventilasinya. Jadi ada ventilasi atas sama ventilasi bawah. Nah, kalau misalnya kita balik ke gambar, ventilasi atas itu yang ini, L ini. Ini fungsinya buat ngasih udara dari atas rumah. Tapi biasanya ini dipakai kalau misalnya nggak ada plafon. Kalau misalnya ada plafon, ini malah jadi bumerang. Ya karena eh, kan ini ventilasi terus plafon. Kalau udaranya masuk, itu bakal ketahan sama plafon, malah jadi sarang hewan. Jadi kalau misalnya rumah kalian itu ada ini, terus ada plafonnya, lebih baik ditutup aja. Saran gue, karena tuh nggak sesuai SNI juga. Tapi gue bukan no offense ya, gue menyarankan, gue bukannya menyuruh gitu. Nah, jadi supaya enak kita gambar ventilasinya dulu. Biasanya gue kasih line dulu di sini nih, misalnya mau berapa, 150, 150 misalnya. Nah, di sini buat namanya garis patokan. Sorry, di patokannya gitu. Kalau di mekanika fluida namanya datum. Ortonya dinyalain, tadi gue lupa nyalain ortonya. Ulang-ulang. Nah, 150. Nah, kita ke atas di sini 800. Mungkin nanti gambarnya agak beda sama yang di kiri, tapi nggak apa-apa. Kita masih belajar. Nah, habis itu kita coba lihat ya, tebalnya berapa. Soalnya gue tadi kira-kira ini. Terus kebetulan hasilnya proporsional. 150 juga. Nah, sini 150. Sebentar deh. Gue ambil lap dulu. Oke. Di sini 150. Terus ke bawah. Ingat, kalau 800 kurang 150 kan 650. Berarti kita sih cuma 650. Nah, terus ke kanannya. Gue lupa berapa kanannya, tapi kita kira-kira aja. Karena tadi kita udah ngambil 150 kanan, berarti supaya proporsional, kita ambil 650. Nah, ini ke bawah lagi. Nah, kalau misalnya udah, kita escape. Nah, sebenarnya ini sih jadi ini aja. Nah, digambar juga bawahnya. Nah, udah setelah itu kita jadiin kita blok lah semuanya. Nah, ini pilih line yang paling atas. Karena kita paling baru gambar yang tadi yang di bawah tadi. Nah, setelah itu kita pencet mirror, ketik mirror. Nah, habis itu pencet, aduh sorry, Z, Z. Harus kita pencet no. Aduh, ini. Nah, kalau misalnya tadi kayak tadi tuh, ada yang nggak sengaja kepencet gitu, kayak gini misalnya. Itu pencet shift, tekan, terus nanti klik aja lagi ininya. Udah deh, jadi ke unselect. Nah, kalau udah, kita mirror. Nah, kita mirror, Inno. Nah, kalau udah, kita bisa ngeliat nih, udah mulai proporsional kan. Nah, setelah itu, kita ke pintu. Nah, di sini nih. Di sini, sebelum itu ini deh. Ini kita ubah titik-titiknya di order sini. Di load. Nah, pencet yang ini. Yang ISO 03W100. Terus oke. Sebenarnya tadi gue udah masukin sih, tapi makanya di sini ada konfirmasi. Nah, nanti jadinya kayak gini nih, ada ini. Nah, setelah itu kita pilih di sini. Nah, terus kita pilih line ininya. Nah, di sini udah kan nih. Pilih yang ACA ini nih, aket, aket. Nah, kalau udah line tab kita jadiin 10. Nah, nanti kita bakal putus-putus tuh. Nah, supaya lebih enak, nggak nyaru sama yang ini, garis ininya. Ini dihapus saja. Apa yang nggak nyaru sama ininya.
kita ubah jadi warna kuning di sini. Nah, udah kelihatan kan mana garis yang ventilasi, mana garis yang tritisan. Nah, jadi kita masukin pintu aja langsung. Nah, gue sebenarnya lupa pintu berapa, tapi mungkin gue coba cek dulu ya. Pintu. Nah, di sini pintu gue berapa ya? Pintu luar ruangan tuh pasti selalu sama ukurannya. Tingginya itu 2500, 2200. Oke, paham. Ininya offsetnya 100. Oke. Nah, itu sesuai sama ketentuan asdos kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lagi gamkon satu juga, nah eh jadi tadi tuh ketentuan asdos, tapi setahu gue pintu tuh emang segitu semua. 2500 ya tadi. Ya, wah sulit ini. Kok gue jadi halu gue. Ah, ini ya, sini astaga akhirnya nemu dari 200. Ah, 2200 tuh deh, 2200. 2200, 2200 bener kah? Tinggi juga pintunya. 300. Oke. Ke kanannya berapa nih kira-kira? 1100. Oke. Tadi itu bocoran gue, jadi tadi bikin itu sama temen gue eh yang tadi. Jadi makanya gue sedikit lupa. Ya mungkin gue bisa ngeliat lagi tadi kan. Nah, berarti kanannya 1000 nih. 1000, terus 100, terus ke atas lagi 2200. Nah, terus buat yang ini tinggal tinggal sesuaiin sama yang ini. Nah, kalau udah kita offset. Jangan deh, bikin ini dulu. Bikin pembatasnya dulu. Nah, kita offset. Jaraknya berapa ya? 50. Oke. Ntar ya guys. Nah, ini kita bikin line 50, terus ke kanan. Ini tadi yang gambar sebelah kiri gue gak ngikutin yang ini ya. Gue gak ngikutin yang ini. Gue ini ngasih ngasal. Yang di, gue jujur ya, yang di apa? Yang ini maksudnya masih ngasal. Kita ngira-ngira. Gue ngira-ngira. Gue kita sih sebenarnya. Ya berapa waktu ya? Pokoknya ini kotak aja. Tapi ini gue udah nyesuaiin sama eh ini gue apa? Usulan. Nah, jadi gini kita langsung offside 100. Nah, kita kebawain lagi, kita kebawain lagi, kita kebawain lagi sini. Wah, sulit ya. Jadi kecil banget. Ini beneran 2500 kah? Bentar ya. 250. 250. Ini offsetnya berapa dah? 50 bre. Eh, oke 50. Sorry, sorry, gue agak salah. Offset 50. Tadi gue offset berapa ya? Oke, 50. Udah benar. Kita masuk ke sini, sini, sini. Nah, terus kalau udah kita trim. Nah, ini tinggal diklik aja nih pinggir-pinggirnya. Nah, mungkin
Ada yang bertanya dulu nih, sorry sebelumnya. Nah, ini ada yang kenapa ini nggak bisa di-trim? Karena tadi lu udah nge-trim di sini. Beda cerita kalau misalnya lu nge-trimnya dari sini. Bisa di-trimnya, jadi harus berurutan gitu. Nah, kalau udah, ini dihapus saja. Kita trim lagi yang bagian bawahnya. Aduh. Nah, ini kelemahan dari 2016 tuh kayak gitu nggak bisa di apa? Kadang ada yang error, tapi kalau di 2020, 2022 itu aman, aman banget. 2020 juga harusnya aman sih, harusnya. Nah, kalau saya udah, kita cari titik tengahnya. Kita lain lagi. Ehm, Oke, 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 Bang. Bang. Nanti diameternya dikira-kira aja lah ya, jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil. Kan nggak mungkin juga kan kita nanya ke toko, Bang berapa itunya diameternya. Jadi kira-kira aja ya. Nah, kalau udah diubah lagi sini, ubah ke 10. Boom, selesai. Kalau udah dibikin linear ya pakai dim, linear. Nah, kita ambil titik datum, datum. Nah, di sini, waduh, ini dulu deh. Aduh, tersalah pencet gua. Nah, ini kan kecil ya. Nah, kalau udah, ini kita bisa dicari ini yang teksnya nih. Teks hike. Ini uji 10. Sorry, bukan di situ. Sorry, sorry. Teks hike. Nah, ini. Astaga, gue ketukar. Masih kecil. Ubah lagi. Teks hike. Astaga, gue masih ketukar. Sorry, sorry. Gue lagi blunder. Nah, ini masih kecil ya. Masih kecil banget. Kita cari lagi. Kita ubah jadi 100. Nah, udah lumayan. Nah, kalau udah, kita cari DCO. Dim continue. Nah, sini kita continue. Wah, rada sulit ya. Nah, sorry. Akhirnya, sebenarnya kalau pakai dim linear bisa. Tapi tadi pengen pakai DCO aja ya. Teks hike ya. Dah. Oke. Karena udah selesai juga, mungkin sekian terima kasih dari gambar tampak samping. Selanjutnya adalah tampak depan. Jadi ini akan berlanjut terus sampai em, sumber resapan kali ya, atau nanti kita lihat lah. Pokoknya nanti gue bikin jadi 4 video. 5 deh, 5. Iya 5 video. Enggak tahu sih. Pokoknya lihat aja nanti. Sesuai sama kebutuhan ya. Pokoknya sekiranya kayak gitu. Ya semangat terus teman-teman yang bagi Gamkon 1 atau Gamkon 2. Ya sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.